Assalamualaikum. Hai guys, welcome to my YouTube channel. Kali ini saya akan membagikan soal latihan CPNS dan P3K Kesehatan untuk profesi epidemiolog. Bagi teman-teman yang akan mengikuti tes CPNS dan P3K Kesehatan, semoga video ini dapat membantu teman-teman profesi epidemiolog dalam menjawab soal dalam tes CPNS dan P3K Kesehatan. Let's play. Soal pertama. Penelitian untuk anemia di sekolah dasar. Dengan hasil 4 Juni 2014 dari 100 anak, 30 anak terdeteksi anemia. Kemudian pada tanggal 4 Juni 2015, dari anak yang tidak terkena anemia, yaitu 80 anak, diteliti kembali, terdapat 10 anak terkena anemia. Berapa insidensi anemia di sekolah? A. 30/80. B. 30/100. C. 10/80. D. 10/100. E. 20/100. 10 detik untuk menjawab. Jawabannya adalah D. 10/100. Pembahasan. Insiden merupakan banyaknya kasus penyakit dari yang semula tidak sakit menjadi sakit dalam kurun waktu tertentu di suatu wilayah tertentu. Maka insiden sama dengan kasus baru per populasi at risk dikali konstanta. Maka insiden pada soal tersebut adalah 10/100. Soal nomor 2. Menurut penelitian case control, untuk mengetahui hubungan antara kejadian penyakit hipertensi dengan faktor resiko obesitas pada tahun 2010 pada suatu populasi adalah sebagai berikut. Kelompok obesitas dengan kasus hipertensi positif sebanyak 16 dan kasus hipertensi negatif sebanyak 8. Kelompok non-obesitas dengan kasus hipertensi positif sebanyak 384 dan kasus hipertensi negatif 392. Jadi total kasus hipertensi positif maupun kasus hipertensi negatif sebanyak 400. Pertanyaannya, berapakah nilai odds ratio yang paling tepat di bawah ini? A. 16 dikali 384 per 8 dikali 392. B. 8 dikali 392 per 16 dikali 384. C. 16 dikali 392 per 8 dikali 384. D. 8 dikali
384 per 16 dikali 392. E. 8 dikali 400 per 16 dikali 400. 10 detik untuk menjawab. Jawabannya adalah C. 16 dikali 392 per 8 dikali 384. Pembahasan. Odds ratio adalah ukuran asosiasi paparan atau faktor resiko dengan kejadian penyakit dihitung dari angka kejadian penyakit pada kelompok berisiko dalam kurung terpapar faktor resiko dibanding angka kejadian pada kelompok yang tidak berisiko atau tidak terpapar faktor risiko, di mana pada soal tersebut kelompok obesitas dengan kasus hipertensi positif sebanyak 16 adalah A, dan kasus hipertensi negatif adalah B, sebanyak 8. Sedangkan untuk kelompok non-obesitas dengan kasus hipertensi positif adalah C, sebanyak 384, dan kasus hipertensi negatif adalah D dengan sebanyak 392. Maka odds ratio pada soal tersebut adalah A dikali D per B dikali C. Maka jawabannya adalah 16 dikali 392 per 8 dikali 384. Soal nomor 3. Seorang dokter memiliki pasien dengan diagnosis kanker pankreas. Diketahui pasien tersebut memiliki kebiasaan minum minuman keras. Dokter ingin mengetahui sebab akibat dari CA pankreas dan minum minuman keras. Dokter mengikuti perkembangan penyakit pasien tersebut selama 5 tahun. Perbandingannya pasien yang tidak minum minuman keras. Metode penelitian yang digunakan adalah A. Studi kasus, B. Potong lintang, C. Kohort, D. Kasus kontrol, E. Observasi. 10 detik untuk menjawab. Jawabannya adalah C. Kohort. Pembahasan. Kohort sering disebut penelitian prospektif, merupakan suatu penelitian survei atau non-eksperimen yang paling baik dalam mengkaji hubungan antara faktor resiko dengan efek atau penyakit. Faktor resiko yang akan dipelajari diidentifikasi dulu, kemudian diikuti ke depan secara prospektif timbulnya efek atau penyakit atau salah satu indikator status kesehatan. Sedangkan case control merupakan metode penelitian retrospektif, di mana penelitian dimulai dari melihat outcome yang terjadi, kemudian dipelajari faktor resiko maupun paparan yang mempengaruhi kejadian tersebut. Sedangkan cross-sectional merupakan penelitian yang mempelajari dinamika hubungan-hubungan atau korelasi antara faktor resiko dengan dampak atau efeknya. Faktor resiko dan dampak atau efeknya diobservasi pada saat yang bersamaan. Artinya, setiap subjek penelitian diobservasi hanya satu kali saja
dan faktor resiko dampak diukur menurut keadaan atau status pada saat observasi. Soal nomor 6. Pada tahun 2004, insiden rate kasus DBD di Kabupaten Grobogan adalah 1,29 per 10.000 penduduk dengan case fatality rate atau CFR mencapai 4,1%. Pada tahun 2005 terjadi peningkatan kasus DBD di Kabupaten Grobogan yaitu dengan insiden rate atau IR sebesar 2,25 per 10.000 penduduk dengan case fatality rate atau CFR sebesar 4,3%. Disebut apa kondisi tersebut? A. Sporadik, B. Endemik, C. Hiperendemik, D. Epidemik, E. Pandemik. 10 detik untuk menjawab. Jawabannya adalah B. Endemik. Pembahasan. Epidemi ialah mewabahnya penyakit dalam komunitas atau daerah tertentu dalam jumlah yang banyak dan melebihi batas normal. Endemik adalah keadaan di mana suatu penyakit menetap dalam masyarakat pada tempat tertentu. Pandemik merupakan epidemi yang cakupan wilayahnya meluas sehingga dapat mencakup seluruh dunia. Sporadik adalah keadaan di mana frekuensi penyakit berubah bergantung pada waktu yang terjadi pada wilayah tertentu. Orang awam mengatakan fenomena sporadik sebagai penyakit musiman. Lebih jelasnya terdapat pada tabel berikut, di mana ada 4 keadaan atau masalah kesehatan, yaitu epidemi, endemi, dan pandemi serta sporadik, yang terbagi dalam frekuensi dan distribusi tempat dan waktu, di mana untuk epidemi sendiri frekuensinya meningkat dan distribusi tempatnya itu daerah tertentu dengan waktu yang singkat. Kedua, endemi, frekuensinya stabil, distribusi tempat terdapat di daerah tertentu dan waktunya lama. Yang ketiga, pandemi, frekuensinya meningkat, distribusi tempatnya daerahnya meluas, dan waktunya itu singkat. Yang keempat, sporadik. Frekuensinya berubah menurut waktu. Distribusi tempatnya daerah tertentu dengan waktu yang lama. Thanks for watching. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.